Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khalid bin Walid cukup populer dalam historiografi Islam awal sebagai panglima perang yang gagah berani dan kerap memenangi pertempuran. Rasulullah sendiri menjuluki sahabatnya ini dengan sebutan, Saifullah, yang berarti pedang Allah. Dalam Islam, perang diperbolehkan sepanjang untuk pertahanan diri. Agama Samawi ini melarang pemeluknya melakukan penyerangan kepada siapapun, bahkan dengan alasan menyebarkan Islam sekalipun. Dengan demikian, peperangan merupakan jalan terakhir ketika jalur dialog dan non-kekerasan buntu dan umat Islam sedang terancam keselamatannya bila tidak membela diri. Ringkasnya, bagi Islam perang adalah sikap defensif demi mempertahankan hak, bukan ofensif meski atas nama dakwah atau ekspansi ajaran. Dalam konteks itu Khalid bin Walid adalah pahlawan di pihak Islam yang membela habis-habisan dari aksi kaum munafik dan kafir pada zaman awal dakwah Rasulullah. Jangan dibayangkan dikotomi kafir muslim saat itu sekadar pluralitas keberagamaan layaknya di negara damai seperti Indonesia saat ini. Suasana yang berlangsung kala itu adalah suasana perang. Nabi Muhammad sedang dimusuhi, dakwahnya dijegal, bahkan berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan. Para pengikut beliau pun banyak yang terusik kenyamanan dan keamanannya. Pujian Rasulullah kepada Khalid bin Walid terungkap dalam kalimat berikut, sebaik-baik saudara klan Quraisy, Khalid ibn Walid, salah satu pedang Allah yang terhunus untuk menghancurkan orang-orang kafir dan munafik. Hanya saja, suatu ketika Rasulullah kecewa berat dengan tindakan Khalid bin Walid lantaran kecerobohan yang berakibat menghilangkan nyawa umat Islam sendiri. Cerita tersebut bermula ketika Khalid bin Walid bersama pasukannya pergi ke Bani Jazimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Masuklah agama Islam, perintah Khalid kepada mereka yang menyambutnya. Kami adalah kaum muslimin, sahut mereka. Letakkan senjata kalian dan turunlah, instruksi Khalid lagi. Tidak, demi Allah, karena setelah senjata diletakkan pasti ada pembunuhan. Kami tak bisa mempercayaimu dan orang-orang yang bersamamu. Tidak ada perlindungan buat kalian kecuali jika kalian mau turun, Khalid mengancam. Akhirnya sebagian orang Bani Jazimah mengikuti perintah Khalid. Namun, sebagian lainnya membangkang. Mereka tercerai-berai. Khalid lantas bertanya, siapakah kalian, kaum muslimin atau kaum kafir? Kami adalah kaum muslimin yang menjalankan salat, membenarkan Muhammad, membangun masjid di tanah lapang kami, dan mengumandangkan azan di dalamnya, jawab mereka. Dalam lafaz hadits, mereka tidak bisa mengucapkan aslamna, kami sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mengatakan sabana, kami telah berpindah agama. Maksudnya, berpindah dari agama lama ke Islam. Buat apa senjata yang kalian bawa? Tanya Khalid. Ada permusuhan antara kami dan sebuah kaum Arab. Oleh karena itu kami khawatir kalian adalah mereka hingga kami pun membawa senjata, jawab mereka. Letakkan senjata kalian, instruksi Khalid. Mereka pun menuruti perintah Khalid untuk meletakkan senjata. Menyerahlah kalian semua sebagai tawanan, kata Khalid. Kemudian Khalid menyuruh sebagian dari kaum untuk mengikat sebagian yang lain dan membagikan mereka kepada pasukannya. Pada waktu pagi buta, juru bicara Khalid berteriak, siapapun yang memiliki tawanan, bunuhlah ia. Banu Sulaim pun membunuh tawanan mereka. Namun, kaum Muhajirin dan Ansor menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinan Khalid ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah. Beliau menumpahkan rasa kecewanya, ya Allah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan Khalid. Nabi mengulang ucapan ini 2 kali.